tengah malam saya kebangun. Nah kamar saya itu mati kan lampunya. Kemudian pintunya terbuka, kemudian ruang tamunya lampu ruang tamu itu nyala. Kemudian saya kebangun, melihat ada sosok seperti orang lah, cuman samar-samar gitu. Di ruang tamu? Enggak, masuk ke kamar jalan. Oh, jalan. Saya kelihatan bayangannya siluet gitu, masuk. Iya, Terus? saya mikirnya itu mungkin nenek saya gitu kan, kebetulan nenek saya di situ. Nah saya liatin, terus jalan ke tembok hilang. Nah setelah itu saya seperti rep-repan gitu Pak Ustadz. Iya, jin itu biasanya benci sama saya. Jadi kalau umpamanya jin benci sama saya, kalau ada orang nggak suka sama saya, berarti dia ya gitu. Jinnya. Ya gampang aja. Bu Puji, tadi megang kaki Pak Ustadz celananya kenceng banget, kita bertiga mau buka susah banget. Emang maunya apa? Megang celana. Untung saya pakai sabuk tadi. Udah. Pak Ustadz, Nggak apa-apa. ya maaf. Iya nggak apa-apa Ibu. Udah Bu Puji ya. Alhamdulillah ya Bu Puji ya. Ada kesempatan Alhamdulillah ya. bisa bicara Ibu. pergi sini. Ini disyukuri, makanya Ya. mudah-mudahan acara siraman kalbu ini manfaat ya. Sama-sama Bu Puji. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesenangannya, aduh. Ya Allah. Saya terharu sekali ketika saya sudah capek. Kadang dianya juga nggak mau kadang seperti itu jadi media. Iya. Ya, Ustadz ya. Iya karena memang itu ilmu orang tua dulu. Makanya kalau sekarang nih ada orang tua yang punya ilmu. Ya silahkan berharap anaknya insya Allah pasti mirip-mirip seperti Bu Puji. Mirip-mirip aja. Kalau mirip sekali belum tentu tapi mirip-mirip aja. Ini beberapa waktu yang lalu ada juga jamaah yang namanya Puji juga gitu juga. Oh iya ya. Iya. Iya, Kreatif bener. kita Puji gitu juga kan jangan. Ya udah. Puji itu kan biasa dia ayam gitu. Ya udah, tapi tadi berarti banyak sekali Ustaz. Banyak penuh dari ilmu orang tua, kemudian jin yang masuk ikut seneng. Kemudian dari kerajaan yang masuk ada, kemudian pengobatan banyak. Ya gitulah. Tapi alhamdulillah tadi di awal assalamualaikum sulit sekali tapi minimal sudah bisa berkomunikasi. Ya alhamdulillah sudah bisa komunikasi, lebih enakan. Ya, Ya. mudah-mudahan kita doakan yang terbaik buat Puji. Iya. Kita lanjut Ustaz ya. Boleh. Oke, beberapa waktu yang lalu ketika kita ada syuting di sini, Ustadz sedang menangani salah satu jamaah, ada jamaah laki-laki tiba-tiba seperti mual, seperti mau muntah. Mungkin itu akan kita bahas selanjutnya ya. Boleh. Masnya hadir di sini, silakan Mas, maju ke depan. Mas Dite, betul? Iya betul. Ya, ucapkan salam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Pak Ustadz. Pagi. Nama saya Dite dari Cirebon. 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 Jadi gini Pak Ustadz, saya kan dari SD itu sering mengalami hal-hal goib di rumah sendiri. Hal gaib seperti apa? Jadi saya tuh sering mimpi buruk. Tapi mimpi itu tuh kayak saya tuh di dalam mimpi itu. Nah terus abis itu saya ketemu jin atau apalah. Kemudian Di mimpi nih? Di mimpi itu. Kemudian saya sampai membaca ayat kursi dan lain-lain. Nah itu sampai kebangun. Sampai, nah abis Bentuk jinnya seperti apa yang di mimpi? macem-macem sih. Kadang ada yang kayak cewek ratu gitu. Terus kayak pakai jubah hitam gitulah pokoknya. Nah itu saya tuh di setiap kamar di rumah itu saya tidurin sama. Selalu gitu. Terus saya juga, jadi tengah malam saya kebangun. Nah kamar saya itu mati kan lampunya. Kemudian pintunya terbuka, kemudian lampu ruang tamu itu nyala. Kemudian saya kebangun, melihat ada sosok seperti orang lah, cuman samar-samar gitu. Di ruang tamu? Enggak, masuk ke kamar jalan. Oh, jalan. Saya kelihatan bayangannya siluet gitu, masuk. Iya, Terus? saya mikirnya itu mungkin nenek saya gitu kan, kebetulan nenek saya di situ. Nah saya liatin, terus jalan ke tembok hilang. Nah setelah itu saya seperti rep-repan gitu Pak Ustadz. Saya juga sama itu ya. Hilangnya di tembok. Iya. Bukannya di pintu ya? Bukan. Jadi masuk ke tembok dia. Terus saya doakan kayak rep-repan lah gitu. Saya baca doa pokoknya saya paksain sampai bisa. Alhamdulillah bisa gitu. Nah, itu sering kayak gitu di rumah Pak Ustadz. Oke. Sampai sekarang? Sekarang 2 hari yang lalu saya juga gitu. Gitu gimana? Mimpi. Jadi
saya kan tidurnya nggak di kamar tuh semenjak gitu-gitu. Nah terus saya tidur, Di mana jadi tidurnya? tidurnya di ruang tamu. Nah terus saya mimpi, saya lihat ibu saya sih, ibu saya. Tapi saya rasa itu kayaknya bukan ibu saya. Nah terus saya, ya Allah mungkin jin kali ya. Terus saya Ibu baca- masih hidup tapi? Alhamdulillah Masih ada, masih. ya? Nah terus saya baca doa lah, ayat kursi dan lain-lain. Sampai kebangun juga kayak gitu. Sampai kebangun. Jadi, astagfirullahaladzim, jadi aduh gimana ya gitu. Hal-hal yang tidak bisa dicerna dengan akal Iya. sehat terjadi dengan Mas Dite. Enggak. Sebenarnya diceritain Mas Dito itu juga akal sehat bukan? Jadi orang yang hanya halusinasi mah dia yang berhalusinasi. Jadi kalau orang yang baik itu kan didengerin, kemudian dilihat orangnya, dia pembohong apa enggak, kan gitu aja. Kalau kelihatan insya Allah enggak pembohong, dengerin aja. Itu kan hanya berita aja, sama seperti berita hoax. Berita hoax itu kan ya masuk aja, tapi ya nggak perlu Ya. digubris, umpamanya seperti itu. Cukup Kayak tahu. begitu cukup tahu ada bayang hitam ke sana boleh. Nah ini memang bisa aja memang di dalam tubuhnya Mas Dite ya. Mas Dite itu memang ada ilmu dari orang tuanya dulu. Orang tua sebelumnya bisa ayah, bisa kakek, bisa buyut, seperti gitu aja. Nah kemudian ilmu ini, sebenarnya ilmu ini belum sempurna sekali, belum sempurna. Jadi cuma karena memang ilmu orang tua, kayaknya Mas Dita sendiri, tadi sempat saya amati memang ada amalan, benar beliau cerita sering baca ini, baca ini, baca ini. Nah ilmu ini bertempur antara ilmu orang tua dengan ilmunya Mas Dita di tubuh itu bertempur. Sehingga pada waktu dulu itu kita mendoakan seseorang, khusus kalau yang seperti itu, mual maunya keluar aja, tapi nggak bisa keluar. Jadi ilmu itu berkecamuk di ulu hatinya. Ya, seperti beberapa waktu yang lalu ya. Ustaz Iya. siapa tapi dia yang mual-mual. Iya, ikutan. Seperti itu. Terus juga gini Pak Ustadz, jadi ayah saya kan sudah meninggal 3 bulan yang lalu. Nah, jadi kalau berdasarkan hasil medis, ayah saya itu meninggalnya karena leukemia. Leukemia. Nah, terus ada masukan juga dari orang-orang maksudnya yang bisa melihat hal goib. Nah, itu katanya bilangnya sih ya almarhum tuh melakukan perjanjian jin. Jadi kemudian kan kebetulan secara medis itu tulang ekornya yang kering gitu. Maksudnya dia itulah maksudnya. Nah, terus kemudian juga ketika beliau dirawat di rumah sakit, saya tuh kayak dikasih banyak tanda gitu setelah pokoknya. Apa dikasih apa? Dikasih Banyak kayak seperti tanda. tanda. Cuman awalnya saya hanya menghiraukan ini apa sih gitu. Contoh-contoh. Jadi saya tuh ada dibisikin kayak hari apa gitu, hari Meninggalnya iya, bisa gitu. pokoknya hari Selasa misalkan Selasa. Cuman saya ya udahlah apalah maksudnya angin gitu. Terus kemudian begitu saya ini kan nungguin beliau terus malam bilang gitu Pak Ustadz, Mas Irfan. Jadi hari Minggu bilang gini, Dita pulang aja ya, nanti 2 hari lagi ayah nyusul bilang gitu. Ada yang ngomong gitu atau Ayahnya ngomong? ngomong gitu. Saya pikir, duh mudah-mudahan sembuh ya gitu. Saya kan terus abis itu ya gitu bilangnya, papa mau pulang cuman nggak bisa. Terus punggung papa merah-merah semua gitu. Jadi saya ya Allah maksudnya gimana ya sedih itu. Maksudnya ketika yang saya sangka tidak benar tuh ternyata kejadian gitu tuh. Ya. Tapi saya dalam saat itu saya tuh berusaha sabar nerima gitu ya walaupun saat seperti itu. Terus juga ketika ayah saya meninggal, saya tuh melihat juga jadi di kamar mandi itu air tuh kayak mendidih. Saya kaget. Jadi mau dimakamin. Ya kan nggak mau wudhu kan. Saya lihat kok amatin kok air kayak nggak tenang gitu kan. Kenapa gitu terus? Dia bergejolak gitu. Iya pokoknya nggak inilah. Terus ada orang yang emang bisa katanya ya udah sisa-sisa bilangnya sisa-sisa gitu. Nah terus yang orang itu pintar juga bilang katanya itu karena dulu sempat perjanjian. Perjanjian apa sih dengan jin? Ya mungkin bilangnya sih ya namanya orang kan mungkin pengen misalkan sukses dan lain-lain gitulah. Nah, gitu. Sekarang nyisanya ke kamu mungkin. Nah mungkin soalnya orang yang pintar itu bilangnya saya ada bakat. Oke, dari 3 bulan yang lalu semenjak almarhum meninggal sampai sekarang belum ada kejadian apapun lagi kecuali mimpi yang 2 hari yang lalu itu. Iya. Ya. Nah, tapi sebelumnya juga udah sering Iya, gitu. iya. Oke, Ustaz. Iya kalau perjanjian enggak sih ya, hanya perjanjian ilmu aja. Perjanjian ilmu ya begitulah perjanjian ilmu. Bisa ya ada perjanjian seperti itu?
Ya nurun, akhirnya kan ilmu itu nurun ke anaknya atau ke cucunya. Hanya gitu-gitu aja. Kalau perjanjian jiwa kayaknya enggak. Insya Allah enggak. Cuma memang bedanya ada ilmu dari orang tua yang memang sudah masuk di tubuhnya Mas Dite. Dite. Ya, Mas Dite sendiri ada ilmu sendiri mencoba ngamal-ngamalin itu. Iya. Ya ada 2 ilmu di sini. Iya Pak Ustadz. Seperti itu. Itu terus gimana terus Mas Dite? Ya kalau saya sih yang pertama saya tuh